Empat hal yang tak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, jalan seorang laki-laki bersama seorang gadis. Gubahan Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Renungan kita, empat hal yang tidak kumengerti: jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kembali saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita menyimak kata-kata bijak dari Agur bin Yake, seseorang yang mewarisi orasi dan narasi bijak atau hikmat dari Raja Salomo, sehingga para penyusun kitab Amsal memasukkan hasil karya Agur dalam kumpulan bersama hasil karya Salomo dalam kitab Amsal ini. Kita bersama memperhatikan di sini bahwa agaknya Agur mengungkapkan kata-kata bijak tadi berdasarkan apa yang ia lihat, ia alami. Dan walaupun Agur mampu mengungkapkan orasi dan narasi didikan bijak yang bersifat edukasi untuk komunitas, untuk masyarakat, untuk publik, edukasi publik, orasi dan narasi yang bagus. Dan pada zaman itu bisa saja mereka melihat sosok Agur yang seorang cerdik pandai, sumber ilmu. Namun di dalam kelebihan yang dinilai banyak orang itu, Agur mengungkapkan bahwa dia masih punya keterbatasan untuk memahami Raja Wali, burung raksasa yang berterbang di udara, ular yang tanpa kaki, mampu merayap di batu-batu cadas, gunung-gunung batu, kapal, tentu saja kapal kayu pada masa itu tidak tenggelam, hanya berlayar dengan kekuatan angin menuju pelabuhan, menuju tujuan. Dan menurut Agur, dia juga tidak mengerti bagaimana seorang laki-laki dengan seorang perempuan jalan bersama. Ada hal-hal yang tidak mengerti dalam bahasa tubuh, bahasa kata yang terjadi di situ. Saudaraku yang kekasih, tentu saja Agur memperlihatkan diri bukan melulu sebagai orang yang pandai, yang bijak, sumber ilmu, tapi dia juga menunjukkan bahwa ada keterbatasan, ada ketidakmampuan memahami yang lain. Ya, dia tidak menguasai semua, dia tidak pahami, tidak mengerti semuanya. Dan ini menunjukkan satu kejujuran dari orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang cerdas, yang merasa diri menguasai banyak hal, tapi dia mengungkapkan bahwa ada batasan, yang ada hal-hal yang tidak dimengerti. Saudaraku, dalam kemanusiaan, dalam konteks kekinian, kita juga bisa saja terjadi seperti apa yang ada pada Agur.
Tapi bisa saja juga bahwa dengan perkembangan ilmu dan teknologi, pengetahuan, hasil belajar, kita pahami persis mengapa Raja Wali bisa terbang. Kita pahami dan mengerti mengapa ular tidak jatuh dari batu cadas. Kita bisa mengerti mengapa kapal besi, kapal kayu, kapal besi ya tidak tenggelam. Kita juga bisa tahu persis secara psikologi bagaimana seorang laki-laki dan perempuan melangkah bersama, dan di sana terjadi ada percakapan yang hanya mereka berdua yang tahu. Kita bisa memahami semua itu, jadi kita bisa lebih mengerti dari Agus. Tapi kita juga harus menyadari bahwa di balik kemampuan kita memahami banyak hal, menguasai ilmu pengetahuan, bahkan di balik kemampuan kita menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada siapapun, kita juga harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dipahami, ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh kita. Ada hal-hal yang bisa seperti Agul tadi menunjukkan keterbatasan. Kita pun demikian. Kita bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan semua, tapi kita tidak bisa menjangkau semua. Semakin kita berupaya untuk menemukan hal-hal baru, maka sekaligus juga menunjukkan bahwa kita tidak tahu banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak orang berkata bahwa semakin seseorang belajar, semakin seseorang baca dan baca, dia memperkaya diri dengan literasi, semakin itu pun, selama itu pun dia menyadari bahwa ada sangat banyak hal yang belum dimengerti. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan tentu saja kita juga belajar seperti itu. Kita tidak bisa mengungkapkan bahwa aku tahu semuanya, kami mengerti semuanya, saya dapat mengolah segala sesuatu. Tidak boleh. Karena kita punya keterbatasan. Ya, kita punya batasan. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak menjadi orang yang sok tahu. Tidak tahu tapi pura-pura tahu. Sengaja bilang tahu karena kita malu mengungkapkan bahwa kita punya batasan. Itu hal yang salah. Sebaiknya kita memperkaya diri. Kita bukan menjadi orang yang miskin literasi, tapi orang yang memperkaya diri dengan mengisi, dengan cara membaca, belajar banyak hal, menambah wawasan, sehingga kita bisa tularkan semuanya itu kepada generasi berikutnya. Mari kita terus-menerus memperkaya diri dengan segala sesuatu yang baru bagi kita, dan kita pakai itu untuk membina, membimbing, mengedukasi generasi yang akan datang. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami menyadari bahwa kami punya batasan, dan kami menyadari juga ada banyak hal yang kami tidak tahu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbing kami, didik kami, supaya kami semakin bertambah pengetahuan dalam rangka membina, memberikan didikan kepada orang-orang yang akan bertumbuh pada masa depan. Amin.